Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji dan syukur mari senantiasa kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat karunia-Nya yang kita sama-sama kemudian masih bisa rasakan. Walaupun sampai detik ini kita masih sama-sama rasakan juga kondisi wabah yang melanda di muka bumi seluruh dunia. Itu semuanya juga atas karunia Allah, itu semua atas kuasanya Allah. Teman-teman yang dimanapun berada, pada kesempatan hari ini kita juga melihat bagaimana di beberapa tempat mengalami berbagai musibah, bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, angin yang sangat kencang, bahkan banjirnya pun bukan banjir bandang. Terkadang adanya musibah-musibah seperti ini kita kemudian baru teringat akan kebesaran Allah. Padahal kebesaran Allah ini setiap hari kita rasakan. Buktinya apa? Ketika kita bisa melihatnya mata kita, bukan semata-mata karena kita punya mata, itu karena semata-mata kuasanya Allah. Detak jantung kita yang kita tidak bisa menghentikannya, itu juga atas kuasanya Allah. Ada apa lagi? Berbagai karunia yang kemudian sebenarnya bisa kita lihat. Adanya siang dan malam, adanya matahari yang terbit dari timur di siang hari, kemudian malamnya sudah tidak ada berganti rembulan. Ini semuanya tanda-tanda kebesaran Allah. Namun terkadang adanya musibah yang seperti kita rasakan akhir-akhir ini, seolah-olah kemudian adanya sebuah kebesaran dari Allah. Maka jangan sampai kita tergolong hamba-hambanya yang kemudian tidak pernah bersyukur, tidak pernah akan mengingat akan kebesaran Allah. Jangan sampai kemudian kita kemudian ditegur hal yang kemudian menakutkan, menjadikan manusia rasa takut. Lihat aja bagaimana ketika adanya banjir bandang, adanya gempa bumi, seolah setiap manusia kemudian membaca kalimat-kalimat thayyibah. Itu bagus. Tapi kenapa kemudian, mohon maaf, terkadang masjid-masjid ketika kumandang adzan zuhur misal, asar, yang jelas-jelas panggilan adzan udah dipanggil, kadang masih sepi. Giliran ada atas bencana musibah yang seperti kemarin bisa kita sama-sama rasakan, bisa kita lihat, banyak kemudian mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu benar. Tapi jangan sampai kemudian kita kemudian terlena ketika kondisi-kondisi nyaman, kita kemudian lupa atas kebesaran Allah. Oleh karenanya, semoga ini terakhir menjadi penegur bagi kita untuk kemudian kita selalu mengingat akan kebesaran Allah dalam kondisi nyaman, kondisi tidak nyaman, dalam kondisi kita sehat maupun sakit, itu semuanya atas kuasanya Allah. Dan saatnya kemudian kembali kepada Allah, kembali kepada jalannya Allah. Saya teringat dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis samai ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman terhadap hukuman Allah yang berkuasa di langit saat Dia Allah menjungkir balikkan bumi bersama kalian sehingga dengan tiba-tiba bumi itu berguncang? Ataukah kalian merasa aman terhadap azab Allah yang berkuasa di atas langit sana saat Dia Allah mengirimkan angin disertai debu dan kerikil? Kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku Allah. Karenanya jangan sekali-kali kita kemudian melalaikan, melupakan, bahkan mendustakan atas peringatannya. Al-Quran terdiri 30 juz, 114 surat, 6 ribuan ayat. Ini harus kita yakini, dan bentuk keyakinan atas isi Al-Quran itu menjadi konsekuensi kita menerima apa adanya. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaatinya. Jangan sampai kita kemudian mengambil yang kemudian syariat itu mengenakkan bagi manusia dan tidak mengambil
syariat yang tidak mengenakan manusia. Naudzubillah summa naudzubillah. Karenanya jangan sampai sekali-kali kita kemudian mendustakan peringatanku, mendustakan ayat-ayatku Allah. Maka terakhir, semoga ini teguran terakhir bagi manusia di muka bumi ini, untuk kemudian kembali kepada jalannya, kembali kepada syariatnya. Syariat ini memang lengkap, syariah kafahnya, karena memang Islam mengatur segala aspek kehidupan kita. Salah satunya urusan sumber daya alam. Tatkala ini kemudian dibebaskan oleh mereka-mereka yang bebas berkuasa untuk kemudian bisa mengelolanya dan dengan bebas tanpa aturan, maka terjadilah misal banjir bandang. Jangan sekali-kali, jangan sampai kemudian menyalahkan hanya curah hujannya saja. Ada faktor-faktor yang lainnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Karenanya sekali lagi pastikan kita kemudian kembali kepada syariah kafahnya. Karena Islam ini membawa rahmatan lil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan sampai lupa bentuk kepedulian kita atas musibah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di seberang sana, di luaran sana, bisa disalurkan dananya ke lembaga Islam Selamatkan Negeri yang ada di sini. Yang insya Allah teman-teman ISN Islam Selamatkan Negeri selain menyalurkan dana bantuannya, mereka mempunyai program untuk kemudian mengajak masyarakat yang sedang terkena musibah untuk kemudian memahami bahwasanya ini semua atas kuasanya Allah, dan mari kita kembali kepada Allah, mengajarkan, mengedukasi, memahamkan bahwasanya kehidupan kita yuk diatur dengan Islam. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.